Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada para supplier, vendor maupun subkontraktor yang sudah hadir di dalam acara pada siang hari ini. Saya perkenalan diri, nama saya Arif Ananda. Tadi sudah diperkenalkan sama Pak Bram. Saya sekarang di komite di Departemen SAE dan menangani gugus tugas COVID di Pako Group. Nah, hari ini kita diminta dari Pak Azhar Awawang untuk bisa sharing ke teman-teman semua dalam upaya untuk memastikan kita semua sehat, tidak terjadi COVID di lingkungan perusahaan kita. Nah, untuk itu mungkin saya akan tampilkan sharing materi dari kami. Mungkin nanti kalaupun ada pertanyaan, ada diskusi, silakan saja. Tapi intinya nanti kita akan ada memperkenalkan aturan terbaru, ada revisi aturan terbaru terkait protokol supplier kontraktor tamu yang berkunjung atau bekerja di lingkungan Pako Group. Saya coba share screen dulu ya, Pak Bram, mungkin bisa dari saya, Pak. Silakan Pak Arif. Ya, silakan Pak. Masih di host nih Pak di sana. Hostnya tolong dibuka Pak, ininya, screen-nya. Ya. Host buka share screen. Oke Pak, sudah Pak. Kan sebelahnya Pak. Kan sebelahnya Pak. Udah. Baik, ini saya mencoba sharing program-program yang sudah dilakukan di Pako Group, baik itu di Pako Mobil, Pako Motor, di Inkoasku, Sunter maupun di Kerawang. Seperti ya. Baik, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Azhar, sebelum masuk ke materi ini memang sudah disampaikan bahwa perkembangan COVID di Indonesia itu begitu signifikan, bukannya berkurang tapi bertambah, walaupun vaksin sudah di ujung mata kita. Artinya dalam bulan ini minggu ketiga akan ada vaksin kepada semua tenaga kesehatan. Sudah banyak yang sudah di SMS ya, perawat, dokter, termasuk Pak Azhar itu sudah di SMS nih, pengecualian sipil itu Pak Azhar udah dikirimin SMS untuk vaksin. Tetapi ternyata perkembangan COVID-nya ini begitu meningkat. Kalau kita lihat dari data yang di Kerawang ya, kita ngambil yang Kerawang, di materi saya nggak ada, tapi saya bacakan di Kerawang. Di Kerawang sini per 1 Desember sendiri keterisian ruang isolasi rumah sakit sudah 110%. Artinya sudah ada yang waiting list. Nah, beberapa pengalaman kami mencari rumah sakit, menanyakan ke gugus tugas Kerawang, ke Kalacak, ya, ke Puskesmas, ke rumah sakit, itu hampir ada 250 orang yang masih nunggu antrian. Artinya begitu banyak orang yang mau masuk yang masih di rumah gitu ya, isolasi di rumah. Nah, memang dari Pako Group sendiri bukan 100% full tidak ada kasus, tetap ada kasus walaupun kejadiannya itu di luar lingkungan perusahaan. Karena mau nggak mau kita tidak bisa kontrol apabila karyawan itu atau keluarga karyawan yang sudah di luar perusahaan itu ya. Misalnya karena ada istri yang bekerja di perusahaan lain atau ada satu rumah dengan keluarga, orang tua, anak dan sebagainya yang bekerja di luar, atau ada yang kontrak atau kontrakannya beda-beda perusahaan. Nah, seperti itu yang kita tidak bisa kontrol, yang bisa menyebabkan jadinya terkena COVID. Nah, beberapa kita cari rumah sakit ternyata sudah full, walaupun beberapa kita antrian ada yang bisa masuk ke dalam rumah sakit itu tentunya melalui waiting list itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Kerawang itu sudah 110%, kemudian total kasus per 1 Desember kemarin masih per 31 Desember sudah 6.500 ya. Kasus aktifnya masih 1.000. Jadi
Banyakan kejadiannya itu dari klaster 86 itu dari pabrik. Ada juga dari kampus yang di Kerawang. Jadi begitu banyak klaster-klaster yang terjadi di pabrik-pabrik maupun dari kampus ya. Sehingga ini yang kita tidak bisa kontrol apabila kejadiannya itu ada di luar. Nah, untuk itu kami Pako Group membuat suatu timeline activity dari bulan Maret sampai dengan Desember ya. Malah nanti nih tanggal 7 Januari kita melakukan screen swab antigen untuk karyawan karena dalam rangka tahun baru masuk ini ya. Nah, kalau kita lihat urutan ini sebagai sharing aja ya, dari bulan Maret kita sudah melakukan pembentukan gugus tugas, mulai bulan April kita melakukan kontrol sarana, pembuatan sarana-sarana. Bulan Mei kita udah mulai ada webinar antisipasi libur lebaran ya buat keluarga. Kemudian webinar new normal dan logbook kita self declaration semua karyawan diminta untuk mengisi logbook dan self declaration. Kemudian bulan Juli kita melakukan pembentukan duta anti corona dan webinar COVID-19. Duta anti corona ini yang membantu tim kami Pak gugus tugas karena timnya sedikit. Jadi kita membentuk duta anti corona di masing-masing lini atau area atau departemen yang membantu kita menjadi duta untuk anti corona untuk mengingatkan teman-teman di lapangan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin. Artinya dia menjadi dutanya, termasuk di perumahan dia bisa menjadi duta anti corona di perumahan-perumahan sehingga mengingatkan teman-teman semua supaya bisa mengantisipasi ini. Kemudian di bulan Agustus kita ada launching portal COVID Pak yang melalui aplikasi yang bisa mengontrol atau memastikan teman-teman bisa melakukan pengisian survei kesehatan, kemudian bisa ngisi logbook, activity, bisa ngisi juga Sherlock secara auto maupun manual. Nah ini kita lakukan antisipasi atau program-program seperti ini yang kita lakukan di Pako Group. Di September juga ada webinar ya dengan keluarga karyawan kita libatin karena waktu itu di bulan-bulan September banyak kasus-kasus keluarga di Kerawang sehingga kita melibatkan karyawan dan keluarganya untuk ikut dengan agenda-agenda yang kita variasiin dengan ada lomba, ada kuis, ada menggambar keluarga dan ada ya semacam testimoni yang pernah jadi ODP, PDP maupun yang pernah jadi COVID-19 gitu. Sehingga semua kita lakukan demi memastikan di karyawan semua sehat dan tidak terjadi COVID-19. Jadi ini juga nanti di akhir tahun kemarin kita juga melakukan webinar keluarga, kemudian kita juga antisipasi yang pilkada ya. Pilkada waktu ada pilkada kita juga antisipasi, alhamdulillah beberapa teman-teman jadi panitia pilkada tidak ada kejadian yang positif. Kita bikin program-programnya supaya mereka bisa aman. Kemudian pada saat libur lebaran, libur akhir tahun kita juga ada antisipasinya, mengontrol mereka semua supaya tidak pulang kampung kalau tidak urgent kecuali kedukaan, melahirkan atau ada sesuatu yang urgent yang memang harus pulang. Dan kita atur zona-zonanya selama Desember kemarin, zona yang boleh bergerak adalah zona Jabotabek Karpur, Purwakarta, bukan Purwokerto ya. Jadi sampai Purwakarta. Ini semuanya kita kontrol daily-nya dan Sherlock-nya setiap hari 2 kali dan itu Sherlock-nya bisa secara otomatis. Jadi setiap buka aplikasi dia bisa tahu posisinya ada di mana. Manakala posisinya ada di luar Jabodetabek Karpur, masuk pada saat awal masuk membawa hasil antigen ya. Antigen. Nah ini yang kita lakukan di Desember terakhir ini sampai Januari masuk. Jadi teman-teman yang sudah keluar zona itu kemudian mudik sudah membawa hasil antigen yang negatif. Manakala masih positif tentunya tidak boleh masuk ke dalam Pako Group. Nah ini yang terakhir nanti tanggal 7 Januari besok hari Kamis di Pako Group sendiri ada screening swab antigen untuk Pako Group baik itu di Sunter, di Inko Kerawang, di Pako Motor maupun Pako Mobil. Nah ini juga untuk memastikan berapa persen positif rate-nya yang akan
yang akan terjadi, mudah-mudahan tidak ada yang positif, tetapi kita targetkan nggak lebih dari 5%. Artinya kalau di 5% berarti kita harus melakukan rapid antigen untuk semua karyawan. Ini yang akan kita lakukan hari besok, hari Kamis. Nah, untuk hari Kamis sendiri ini kita fokusnya kepada screeningnya, fokusnya kepada orang-orang dengan kuesioner yang sudah kita kirim, di manakah Anda tinggal, misalnya di rumah, kontrakan, nanti ada dia akan jawab ya apa tidak gitu, di rumah, di kos atau di apartemen. Kemudian apakah suami istri orang yang serumah dengan Anda bekerja atau beraktivitas di luar rumah? Ini nanti juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti poin-poin ini apabila poinnya berdasarkan poin semakin banyak isiannya mengarah ke potensi tinggi, artinya dia yang akan dilakukan swab antigen karena kita ngambilnya 20%. Jadi ada tetangga atau keluarga atau orang yang di lingkungan Anda yang terkena COVID, ini juga jadi prioritas untuk dilakukan di tanggal 7. Ada perjalanan ke wisata, kunjungan keluarga, ini juga masuk. Atau berinteraksi dengan kerumunan orang banyak, ke pasar, rapat keluarga, kerja bakti, atau keluarga ada yang demam, batuk, sesak, napas, diare, kehilangan penciuman. Ini semua kita masukkan dalam kuesionernya. Mereka ngisi semua karyawan dan hari ini kita sudah ambil datanya di masing-masing plat yang nama-namanya sudah ada dan tanggal 7 besok akan dilakukan swab antigen secara serentak di jam 7.30 sampai selesai. Ini yang kita lakukan di Pago Group untuk mengantisipasi kesehatan untuk tahun 2021 sehingga karyawan yang sekarang bekerja benar-benar sehat dan bisa terdeteksi. Manakala nanti ternyata ada yang antigennya positif, kita teruskan PCR test. Dan nanti kalau PCR test misalnya positif, ya mereka isolasi di luar, bisa ke rumah sakit, bisa juga di rumah tergantung gejalanya. Dan kita akan bantu untuk mencarikan rumah sakit, hotel maupun tempat tinggal yang nanti bisa kita cari tahu dari teman-teman gugus tugas di Kerawang, dari Kalacak, Puskesmas maupun rumah sakit. Ini yang nanti tanggal 7 yang akan kita lakukan. Nah, sebelum sampai tanggal 7 sebetulnya kita sebelumnya kita sudah melakukan program-program ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi segitu dari bulan Maret tadi kita punya program, tapi kita evaluasi dan ini kita lakukan kira-kira di bulan September kita ada perubahan-perubahan, improvement baru. Misalnya karena kasus-kasus yang kejadian kebanyakan orang dari rumah sakit dirawat, inap atau jaga orang rumah yang satu keluarga, begitu dia mau masuk, misalnya sudah isolasi mandiri 5 hari, setelah dia mau masuk ada yang positif gitu. Nah ini akhirnya kita worry, akhirnya kita takut orang yang dari rumah sakit walaupun rawat jalan itu akan kita kasih tanda khusus, artinya harus cek klinik setiap hari, setiap masuk, kemudian kita melakukan khusus, makanya terpisah, menggunakan pita, tidak banyak berhubungan dengan banyak orang gitu. Ini yang ke rumah sakit hanya kunjungan biasa. Tapi kalau dia rawat inap sudah masuk ke isolasi mandiri 5 hari di rumah, setelah itu dilakukan swab antigen. Atau H+3 dilakukan swab antigen. Kalau antibody waktu itu H+5 sampai H+7 antibody. Tetapi aturan yang baru sekarang kita sudah nggak antibody lagi, minimal adalah antigen H+3 setelah dia isolasi di rumah, hari ketiga atau hari keempatnya dia melakukan swab antigen yang dilakukan difasilitasi oleh perusahaan. Kemudian kontrol jemputan. Nah, ini kontrol jemputan juga kita lakukan perbaikan, improvement. Karena kan kita ada kendaraan bus, ada karyawan menggunakan bus yang tadinya kapasitasnya full jadi 50%. Kemudian 50% saja ternyata nggak cukup. Kita rubah lagi tempat duduknya fix. Jadi kalau orang A duduknya di A, orang B duduknya di B, nggak boleh pindah-pindah. Dan orang itu nggak boleh antar busnya banyak, nggak boleh pindah-pindah bus, tapi busnya fixnya itu. Kemudian ada penunjukan koordinator bus yang akan memantau kayak duta corona tadi.
untuk memantau apa situasi yang ada di dalam bus, apakah protokol kesehatannya dijalanin apa tidak. Nah, ini akan yang mengingatkan, dia akan foto dan kirim ke komite COVID atau SHE untuk memastikan implementasinya benar apa tidak. Kemudian busnya sendiri kita disinfektan, ya, disinfektan setiap antar turun penumpang, naikin penumpang, disinfektan juga. Kemudian sopirnya kita lakukan waktu itu masih rapid test, tapi sekarang sudah menggunakan antigen. Jadi sopirnya 14 hari sekali, sopir busnya dilakukan swab antigen, ya termasuk nanti vendor-vendor yang lain akan nanti bergabung ke Pakop dan catering, driver, itu semuanya menjadi antigen. Kemudian kontrol kantin juga tempat-tempat penularan atau ruang makan, ini juga kita buat kat, kita buat aturan main, ini juga sama, duduknya nggak boleh pindah-pindah, si A adanya di si A, si B ada di si B, nggak boleh berpindah-pindah. Tujuannya kalau misalnya ada kontak erat, jadi nama-nama yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, itulah yang akan kita ambil untuk dilakukan tracing kontak erat dan dilakukan pengecekan antigen, minimal antigen. Kemudian kontrol rest area juga sama, dikasih sekat, tempat duduknya juga tidak bisa dipindah-pindah. Artinya dulu ada kaleng dipindah-pindah, dan ini sekarang ditanam, tidak boleh pindah-pindah, terus disekat antar departemen, nggak boleh pindah-pindah, departemen mesinning di mesinning, meka di meka gitu, supaya pada saat ada kasus kita bisa tracingnya lebih cepat gitu untuk melakukan tes COVID-nya ini. Kemudian kita juga melakukan patrol khusus ya, patrol tadinya belum ada, kita sekarang ada patrol shift 1, shift 2, shift 3, ada petugas yang ditugaskan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di Pako Group itu sesuai dengan protokol kesehatan. Termasuk sekarang kalau di senam pagi, setiap harinya gantian para pimpinan manajer untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan COVID-19 di acara senam pagi. Kemudian lakukan Sherlock setiap hari libur, melakukan Sherlock. Atau yang cuti atau yang off, dia wajib melakukan Sherlock melalui aplikasi portal COVID. Kemudian klinik yang tadinya para medis 1 shift, sekarang 3 shift sudah ada para medis. Jadi kalau ada apa-apa tidak lintas antar plan. Karena kita sendiri tidak boleh antar plan. Kalaupun antar plan kita harus membawa hasil antigen ke plan lain. Jadi kalau saya mau ke Pako 2, kebetulan saya di Pako mobil, ke Pako motor, saya harus antigen dulu, setelah negatif baru saya ke sana. Seperti itu, jadi di Pako Group ketentuannya. Nah ini contoh-contoh yang tadi saya jelaskan Pak, Bapak, Ibu sekalian. Pemasangan visualnya, misalnya ada tanda khusus, artinya orang yang ada tanda khusus ini pernah ke rumah sakit, rawat jalan, dia ada perlakuan khusus. Jadi supaya di monitoring di klinik dari saturasi oksigennya, dari temperatur, ini dicek oleh para medis yang ada di klinik. Ya misalnya yang rawat jalan. Kalau rawat inap udah pasti 3 hari di rumah dilakukan antigen. Kemudian ini contoh yang dilakukan di bus. Jadi sudah ada daftar namanya, pemisahan jemputan antar part, kemudian fiksasi layout, penunjukan koordinator dan disinfektan. Nah, tadi misalnya nomor 3 amit-amit misalnya positif. Jadi yang akan diambil tracingnya nomor 1, nomor 5, nomor 6 gitu ya misalnya. Nomor 6, nomor 2. Nah, itu yang jaraknya kurang lebih walaupun 1 meter ya, walaupun 1 meter mungkin kurang dari 1 meter, itu yang kita ambil untuk antigennya atau kontak eratnya. Jadi cepat. Tapi kalau yang nomor 7, 9 kita nggak ambil terlebih dahulu, kecuali yang nomor 5 nanti positif, ya tentunya satu busnya bisa kita lakukan tes semua. Tapi ini mekanisme di kita untuk bisa melakukan kontak erat dengan cepat. Ya, di samping ada sistem yang portal COVID yang di Pako Group yang sudah ada. Sehingga ini fiksasi nama-nama ini yang akan mengontrol adalah koordinator jemputan yang di masing-masing bus. Ini contoh yang di kantin.
Jadi disekat semua mejanya supaya karena lepas masker, jadi khawatir kalau misalnya amit-amit ada yang positif, minimal ada sekat yang bisa menghalangi droplet yang keluar dari pada saat makan, sehingga ini bisa upaya-upaya untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya penularan. Di samping nama-nama tempat duduknya itu sudah fixasi juga kayak di bus tadi. Jadi kalau si A di B1 ini orang-orangnya sudah fix. Jadi perputarannya gini. Jadi kalau nanti ada kontak erat tinggal dihitung kanan kiri depan belakang. Walaupun ada sekatnya tapi kontak eratnya kita ambil dari data ini. Sama seperti kondisinya tadi di bus. Nah, kemudian untuk yang petugas catering itu kita lakukan waktu itu kita lakukan rapid test, tapi mulai Januari ini kita lakukan antigen 14 hari berlakunya. Ini yang untuk petugas cateringnya. Dan ini adalah area-area yang kita lakukan rest area yang kita penyekatan juga baik di Pakomotor, mobil, info Sultan, info Kerawang. Jadi sampai ada kita lagi bikin setup untuk merokok berdiri. Jadi nantinya ke depan semua merokok berdiri, yang duduk aja istirahat sehingga meminimalkan kontak-kontak pada saat buka masker, merokok ya. Jadi mereka bisa terpisah gitu. Tapi ini bertahap, yang merokok berdiri ini sekarang beberapa sudah kita jadikan. Udah jadi. Nah, ini juga kita pisahin untuk karyawan dan yang eksternal juga kita pisahkan supaya orang luar yang mungkin tidak bisa kita kontrol, amit-amit ada apa-apa dia tidak menularkan kepada karyawan yang ada di pabrik. Ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan di Pako Group. Kemudian terkait dengan patrol, ini yang kita lakukan patrol bareng-bareng dengan tim Duta Corona, Supervisor, untuk memastikan implementasi di shift 1, shift 2, shift 3 berjalan dengan benar. Termasuk di senam pagi kita sampaikan info-info COVID, perkembangan, kemudian upaya pencegahan, mengingatkan 3M setiap harinya yang dilakukan secara bergantian dari mulai manajer up, kemudian juga oleh serikat pekerja, DKM masjid, ini kita libatkan di dalam sosialisasi itu. Harapannya mereka akan aware dan akan menjaga komitmennya yang masing-masing yang sudah dilontarkan oleh para pimpinan. Jadi ini seringkali yang kita lakukan di Nah, ini juga usaha-usaha lah ya, usaha-usaha yang kita lakukan harus sering-sering gitu Pak, nggak bosan-bosannya. Kita menyampaikan juga selebaran yang tadi pilkada, selebaran bagaimana kewaspadaan kepada karyawan kita berikan sebelum pada pulang, suruh dibaca. Kemudian antisipasi libur lebaran, libur akhir tahun, bagaimana dia harus menjaga supaya protokol kesehatannya dilakukan dengan benar. Jadi setiap saat, setiap hari kita mengingatkan karyawan lewat WA group, lewat yang senam pagi, patrol, upaya-upaya ini. Nah, ini juga upaya-upaya webinar yang sudah kita lakukan terakhir 3 bulan terakhir, September, Oktober, Desember gitu ya. Di November kita nggak melakukan karena ada sosialisasi terkait dengan Duta Corona di Pako Group, di internal karyawan. Jadi ini untuk yang keluarga yang kita lakukan di Pako. Jadi kerjasama dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit kita undang yang supaya bisa menjelaskan dengan teknis terkait dengan COVID-19 ini. Ya, ini dengan keluarga karyawan. Nah, ini kita juga melakukan webinar itu ada isinya terkait dengan testimoni yang sudah pernah kena, dia menyampaikan bagaimana rasanya kalau kena dan sebagainya. Kemudian Duta Corona kita pilih mana yang terbaik untuk memberi semangat kepada tim Duta Corona konsisten menjalankan ini. Kita juga membuat lomba poster anak karyawan yang temanya COVID. Kemudian poster-poster ini kita laminating, kita mengingatkan pada saat ada agenda safety morning greeting di pagi hari, pada saat karyawan baru datang ke pabrik pagi hari, para pimpinan berjejer untuk
untuk membawa ini slogan-slogan ini mengingatkan 3M dari hasil poster anak-anak. Nah, ini juga ada pengumuman yang di akhir tahun terkait dengan aturan-aturan yang tidak boleh mudik dan sebagainya. Di sini sudah disampaikan atau ini oleh Presiden Direktur Bu Dian ya. Ini aturan larangan mudik, lakukan Sherlock setiap hari, kemudian mengisi portal dan sebagainya. Nah, jadi contohnya tadi poster-posternya kita menyambut karyawan yang datang di pagi hari sebelum absen dengan slogan-slogan ini yang jadi poster anak-anak karyawan. Supaya ada kebanggaan juga dari hasil karyanya anak-anak karyawan dan mengingatkan bapaknya supaya ingat, oh ini anak-anak saya sudah mengingatkan juga. Supaya mengena di hati para karyawan. Nah, ini memang terlalu kecil, saya cuma hanya menyampaikan di samping di Pako Group juga melakukan aturan-aturan ini, di Triputra Group sendiri punya guidance gitu ya, yang harus kita jalankan. Bukan Triputra ini adalah holding kita, jadi ada Triputra, ada Astra. Nah, ini yang kita contohkan yang dari Triputra. Mungkin kata ada ini ya, ada peringatan safety dulu, Pak. Nanti kita lanjutkan. Kral safety. Saya berjanji. Ya, melakukan diri sendiri, orang lain, apa nada berita. Ya, jadi ini juga terkait instruksi juga dari Triputra yang isinya kurang lebih sama, malah lebih ketat karena diminta panduan dari Triputra ini isinya mengutamakan testing dalam proses pencegahan COVID-19, kemudian testing minimal rapid antigen atau PCR. Jadi dari holding company sendiri sudah tidak membolehkan antibody, rapid antibody, jadi minimal adalah rapid antigen. Untuk itu ini dari Pak Hadi Kasim selaku CEO-nya Triputra, yang intinya kita harus melakukan kontrol terhadap semua karyawan maupun orang-orang atau perusahaan lain, perusahaan atau vendor atau supplier yang datang ke Pako Group dengan nanti aturan-aturan yang akan kita tetapkan. Dari Triputra sendiri lebih ketat karena waktu ininya adalah lebih lama ya, 7 hari, 10 hari gitu yang dia lakukan. Nah, ini yang mendasari kita kenapa pada siang hari ini kita mengundang teman-teman semua untuk bisa nanti sama-sama bisa menjalankan ini pada saat berkunjung atau pada saat bekerja di lingkungan Pako Group. Ya, itu dasarnya sebenarnya dari Putra. Untuk itu Pako Group sendiri akhirnya di akhir tahun tahun 2020 sampai hari ini kita membuat beberapa program baru. Salah satunya adalah isi aplikasi portal COVID-19. Jadi ini aplikasi yang dibikin oleh tim IT internal. Mengisi survei kesehatan setiap hari, kemudian laporan aktivitas setiap hari. Dia aktivitasnya apa aja, ada kontak erat dengan siapa aja, ada aturannya lebih dari 15 menit, lebih dari 10 menit, kemudian di dalam ruangan tertutup, kanan kirinya siapa ditulis di dalam aplikasi portal COVID ini, kemudian melakukan share lokasi 2 kali sehari pada saat libur atau off, tapi pada saat bekerja tidak wajib. Kemudian tetapkan jalankan protokol tegak COVID dengan cara menghindari kegiatan kumpul-kumpul, melakukan prinsip 3M. Ini selalu kita sampaikan di program-program yang tadi saya sampaikan. Kemudian kemarin juga dilarang bepergian apabila terpaksa karena kelahiran, kedukaan, melahirkan, itu harus mendapat persetujuan atasan, mengisi form portal aplikasi tadi, kemudian itu sampai DIC, minimal izinnya, kemudian setelah sampai rumah isolasi mandiri dan tes COVID-19. Artinya setelah dari Jawa pulang ke Kerawang, dihitung 3 hari, setelah itu baru swab antigen. Jadi dia ngajukan cuti, potong cuti, baru dia bisa melakukan antigen, hasilnya negatif, dia baru bisa masuk.
Kalau dia hasilnya positif, diteruskan menjadi PCR. Artinya hasilnya disampaikan kepada atasan dan komite COVID. Kemudian apabila ada kasus-kasus, ini kita dari Komite 19 Pako Group bersiaga untuk menerima informasi-informasi terkait dengan kontak erat, konfirmasi positif dan sebagainya untuk diarahkan selanjutnya di teman-teman semua yang apabila terkena COVID-19 ini. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya yang kita lakukan di Pako Group. Jadi ini sistemnya aplikasi, tujuannya memantau aktivitas bepergian karyawan di luar Jabodetabek Karpur, Purwakarta, bukan Purwokerto atau Purworejo, tapi ini di batas ini. Memastikan karyawan bepergian tercatat dan melakukan antigen sebelum masuk kerja. Jadi H+3 keluar dari zona ini atau itu dia melakukan kena pasal 2 ini. Kemudian Sherlock ini supervisor memantau lokasi membernya. Jadi bertahap, berjenjang. Jadi Sherlock ini dari mulai foreman, supervisor, manager itu akan mengontrol membernya, benar mengisi portal, posisinya ada di mana. Ini dikontrol pada saat liburan, pada saat off. Ya, jadi kemudian jika ada yang di luar zona dan memiliki izin, wajib melapor kepada Satgas COVID-19 untuk kemudian kita treatment dengan aturan-aturan yang ada. Dan karyawan tidak boleh bepergian dan isolasi 3 hari dan 8 jam. Jadi profilnya seperti ini. Ini ada sistemnya. Nanti kita bisa mengecek setelah dia isi serok formulir mudik dan sebagainya. Nanti akan monitor titik lokasinya ada di mana. Misalnya ini ada si A, B, C, D, zonanya nggak keluar dari zona ini. Apabila zonanya keluar dari sini, dia sudah kena pasal melakukan antigen 3 hari isolasi dan melakukan antigen. Ya, ini yang kita monitor terkait dengan posisi Sherlock setiap harinya pada saat libur atau pada saat akhir tahun kemarin. Nah, ini yang kita lakukan di Pako Group, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tambahan aja yang dari Ciputat, tadi lanjutan yang tadi, bahwa itu kita diminta kontrol yang 7 hari dan sebagainya. Nah, untuk itu ini yang materi yang terakhir dari saya, mungkin nanti diskusi terkait dengan tadi yang kita sudah lakukan dan sebagainya. Untuk itu kita diminta mengontrol yang di dalam pabrik sudah sampai begitu ketatnya, katanya saya jadi terkenal saya di Pako Group gara-gara banyak aturan-aturan ya. Tapi ini semua demi menjaga semua teman-teman di pabrik, dan sekarang kita menjaga juga teman-teman yang dari luar pabrik atau vendor dan supplier untuk bisa ikut juga berpartisipasi mengantisipasi COVID-19 ini. Jadi sebetulnya pengumuman ini sudah pernah sebelumnya, tetapi ini hanya ada revisi. Revisinya lebih ke arah adalah yang tadinya antibodi menjadi swab antigen. Jadi bagi teman-teman semua yang nantinya akan bekerja sama di Pako Group, misalnya dia ada proyek pekerjaan building, dia ada pekerjaan servis yang sifatnya rutin, perawatan dan sebagainya, karyawan tersebut wajib menyerahkan swab antigen yang berlakunya H14 sampai hari ke-14. Tapi apabila yang datang inilah sifatnya tamu sampai ada yang sifatnya meeting di dalam ruangan dan melebihi dari 1 jam, itu juga melakukan swab antigen, cuman berlakunya H+3 swab antigennya. Misalnya ada audit customer, audit yang sifat di dalam ruangan, itu juga harus melakukan antigen. Tapi kalau hanya ngantor voucher sebentar, ya terus di luar areanya menggunakan item 1, pengecekan suhu, pengisian form deklarasi, menggunakan masker dan face shield, menjaga jarak. Tapi itu yang dilakukannya kurang dari 1 jam, sifatnya tidak rutin, ketemunya masih di luar rest area yang terbuka, ventilasi yang terbuka. Mungkin dari saya sih ini yang baru, yang nanti teman-teman semua bisa mengikuti aturan yang baru. Sebenarnya nggak banyak, perubahannya hanya dari antibodi menjadi antigen, karena tadi dasarnya yang saya sampaikan dari awal, ada program-program yang sudah banyak dilakukan di Pako Group, kemudian ada instruksi juga dari Astra maupun dari Triputra terutama yang mewajibkan semuanya antigen dan melakukan isolasi mandiri apabila ada
keluarga dan sebagainya yang kita kontak erat. Dari saya mungkin itu Pak Bram, mungkin nanti bisa diskusi karena waktunya juga nggak panjang supaya nanti lebih mengena melalui diskusi daripada sepihak dari saya. Demikian dari saya. Terima kasih. Apabila yang ada yang bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Arif atas penjelasannya dan memang cukup detail sekali ya Pak untuk aktivitas pencegahan COVID di Pako sendiri dan tidak berhenti di situ saja. Kami tentunya melalui meeting online pada siang hari ini meminta support dari Bapak Ibu selaku vendor atau supplier dari Pako Group sendiri untuk mengikuti protokol COVID yang ada di sini. Baik, untuk sesi pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat Bapak Ibu di menu chat. Di sini sudah masuk dari PT Altika Murni, akan saya bacakan. Poin 5 membawa hasil tes COVID minimal swab antigen. Pertanyaannya, SDM karyawan kami secara rutin selalu aktivitas rutin dengan Pako. Apakah harus melakukan tes dari antigen ini? Karena setiap hari ada pekerja yang bekerja di Pako, begitu Pak Arif untuk dari Altika. Mungkin mau dijawab terlebih dahulu Pak Arif? Ya, jadi sesuai dengan arahan dari manajemen Pako Pak. Jadi yang sudah rutin tadi, yang masuk rutin pekerjaan rutin itu lakukan antigen yang berlakunya H14. Jadi ini sama seperti pihak catering yang setiap hari ke sini kan, catering, driver bus itu berlakunya H14. Jadi kalau pertanyaan dari Altika itu termasuk kategori yang tadi Pak, yang H+14 masa berlakunya. Baik, jadi perlu melakukan swab antigen yang bisa berlaku di H+14 ya Bapak Arif? Iya. Cukup jelas. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bapak Heri Sugardian dari PT Swift Asia. Untuk delivery material proyek yang sedang berjalan, apakah perlu membawa hasil tes swab antigen? Begitu Pak. Ya, jadi kalau sifatnya tadi tidak rutin, kemudian waktunya pendek dan ada di luar, itu tidak masuk yang swab antigen, tapi mengisi dicek secara normal seperti sekarang di suhu tubuh pada saat masuk di Pako Group, Pak Security, mengisi form deklarasi yang ada di security, menggunakan masker dan face shield, Pak Heri. Jadi sama seperti kontainer-kontainer ngirim ingot dan sebagainya itu tidak dikenakan yang antigen, tapi cukup dicek oleh poin 1, 2 dan 3, 1, 2, 3 dan 4. Itu Pak Heri. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Veronica dari Bhinneka Cipta. Untuk poin 5 swab antigen berlaku 14 hari. Apabila pekerjaan lebih dari 14 hari, apakah harus diulang lagi, Pak? Ya, jadi pertanyaan Bu Vero sama seperti dari yang tadi sebelumnya. Jadi dia berlaku karena pertimbangannya kita tidak bisa kontrol setelah dia pulang dari pekerjaan dari Pako di luarnya. Jadi kita memastikan supaya mereka juga hati-hati karena akan dilakukan swab antigen H14. Harapannya supaya lebih mengantisipasi sih Bu Vero. Gitu Bu. Baik. Mungkin seperti itu jawaban dari Pak Arif. Ditunggu Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Bisa diketik di kolom chat jika ada yang masih kurang jelas. Baik, nanti pengumuman juga akan dikirimkan Bapak Ibu ke email yang terdaftar dalam undangan meeting hari ini terhadap surat pengumuman yang dari SAE kami dan juga surat pengantar dari Procurement Division di Pako Group sendiri agar lebih jelas poin-poinnya. Ya. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, ini semua dilatar belakangin tentunya ada kejadian gitu. Beberapa minggu sebelumnya tahun kemarin ya masih di bulan Desember, memang kita ada kegiatan vendor ke dalam audit dan sebagainya. Memang dari awal dia menyertakan antibody untuk kegiatan 2-3 hari lakukan audit baik di dalam ruangan maupun keluar. Ternyata pada saat si auditornya ini dari vendornya itu mau pulang kampung pada saat baru H+1 pulang dari Papua, dia melakukan tes antigen karena requirement-nya mau pulang kampung naik pesawat atau apa, ternyata positif, dicek PCR positif, kemudian
itu menjadi heboh di kita karena dari vendor tersebut ngasih daftar kontak erat si A ini di Pako siapa-siapa aja, akhirnya kita melakukan tracing dan melakukan swab antigen. Tapi untungnya sih alhamdulillah dari berapa orang yang kita lakukan ya ada sekitar 10-an yang dianggap kontak erat, alhamdulillah sih negatif semua. Untuk itu juga salah satu dasar kenapa kita nggak menggunakan antibodi dan kita agak nambah ketat pengaturan terkait dengan tamu-tamu maupun dari vendor dari luar. Karena pernah kejadian seperti itu. Karena mungkin di kita alhamdulillah penggunaan masker dan ininya ketat. Jadi mungkin kalaupun ada positif masih bisa ketangkal menggunakan 3M dan sarana-sarana tadi yang sudah kita pasang sih. Dan banyak meeting-meetingnya dilakukan di luar area yang terbuka, yang itu bisa salah satu upaya untuk mencegah apabila ada amit-amit yang positif COVID. Itu sih Pak Bram tambahannya. Baik Pak Arief, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suranto, JKZ. Apakah ada instansi penyelenggara tes antigen yang selama ini dipergunakan oleh Pako Group di area sekitar Karawang, Pak? Oh ya Pak, makasih Pak. Jadi sekarang ini antigen sudah banyak. Sebetulnya Pako Group sendiri sudah pengen mau antigen dari beberapa bulan sebelumnya. Kita sudah melakukan antigen, tetapi waktu itu masih kesulitan karena di Karawang waktu itu belum ada yang bisa antigen, hanya ada di Jakarta di beberapa klinik maupun ada di Tapco kita, di grup kita itu ada Daya Medika yang di Kebon Jeruk yang sudah melakukan yang bisa melakukan antigen Daya Medika. Baik, sehingga pada saat itu kita pernah melakukan antigen di bulan-bulan Agustus itu sudah melakukan antigen, tetapi memang implementasi susah sehingga kita masih menggunakan rapid maupun PCR gitu. Tetapi yang sekarang sudah mulai banyak Pak. Sekarang kalau di klinik rujukan kita, rumah sakit rujukan kita kayak Delima AC itu sudah antigen, Primaya sudah antigen, Lira, rumah sakit Lira antigen. Kemudian rumah sakit sekarang yang di Kerawang hampir semuanya bisa antigen. Termasuk klinik-klinik Kimia Farma juga bisa antigen. Jadi sekarang malah sudah menjamur pemeriksaan antigen sudah banyak Pak, Bapak, Ibu. Jadi antibodinya sekarang sudah kegeser dengan antigen. Malah sekarang kan malah nanti ada yang dari UGM katanya itu, tapi itu izin edarnya belum ini ya. Tapi sekarang antigen sudah banyak di mana-mana, Pak. Apalagi di Jakarta, Mitra Timur, Mitra Barat, di Sunter, Satya Negara, kemudian Royal Progress semuanya itu antigen ada. Kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit itu untuk mempermudah pada saat ada karyawan-karyawan kita, misalnya kontak erat dan sebagainya, sehingga bisa datang ke rumah sakit itu yang kita bisa tunjuk Pak, yang mereka nggak bisa bayar nanti ditagihan ke perusahaan. Itu baik, sih Pak Arief. Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, untuk poin 4, ini maksudnya mungkin ketika ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan jika jaraknya 1,5 meter, artinya kurang dari 1,5 meter. Nah, itu apakah ada saran Pak untuk solusi dari pelaku tersebut? Sebetulnya kan jarak aman itu adalah minimal sebetulnya kan 1 meter. Tapi beberapa revisi dari peraturan-peraturan bukan dari peraturan, dari gugus tugas, kemudian dari Triputra, sehingga kita mencari aman 1,5 meter. Tapi kalau misalnya kurang, pastikan penggunaan masker, face shield dan sebagainya itu yang bisa membatasi dan lama waktunya, durasinya. Semakin dekat durasinya jangan terlalu lama. Durasinya nggak boleh lebih dari 10 menit untuk memastikan keamanan itu. Karena masker itu kadang kalau terlalu lama penggunaan 4 jam juga sudah basah, potensinya dropletnya bisa tertelan pada saat ada orang luar mengenai masker kita yang basah. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada banyak cara ya Pak untuk mengurangi resiko ya Pak, intinya dari misalkan ada keterbatasan yang kita tidak bisa lakukan, ada lagi caranya. Kemudian jika ini Pak di Pako ada request pekerjaan dan harus melakukan survei, apakah itu perlu dilakukan tes antigen? Ya, ini maksudnya surveinya itu ada waktunya gitu mungkin Pak, ya. Kalau misal 1 hari. Kalau Bu Vero misalnya, mungkin pertanyaan dari Bu Vero ya? Bisa jadi Pak.
Misalnya Bu Vero mau survei sama saya ke luar, di luar. Mau Bukan saya, survei, Pak. oh bukan Bu Vero. Ya misalnya aja ya Bu. Ya, Misalnya mau survei ke belakang mau estimasi harga yang seperti itu nggak perlu Bu, karena di luar asal kita mainnya di luar aja Bu, terus nggak ya. lebih dari setengah hari lah paling selesai di jam-jam tertentu aja ya Bu. Di luar ventilasi terbuka pakai face shield, pakai itu nggak perlu Bu. Tapi kalau udah masuk ruangan meeting ber-AC serius itu ngomongnya Bu, misalnya tawar-tawaran harga gitu ya Bu sama Pak Wawang, nego terus dalam lah udah lebih 1 jam kena tuh Bu pasalnya tuh Bu. Kemarin survei nggak pakai kok Pak, masih tetap pakai itu prokes kesehatan aja, ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari Altika kembali Pak. Maksudnya Altika itu manpower-nya sama seperti karyawan Pako yang bekerja jamnya Pak, jam kerjanya seperti itu. Nah ini bagaimana Pak? Ya sebenarnya sih ini berlakunya sama seperti catering sih Pak. Kita samakan dengan catering sama driver-driver yang antar jemput karyawan Pako. Itu kan sama orangnya nggak ganti-ganti. Mereka juga sama. Terus Ridho Jaya misalnya yang antar pelak apa ya ke tempat kita itu juga masuk yang kategori 14 hari ini sih Pak. Baik, mungkin cukup jelas Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tata, PT Solusi Rekatama, untuk swab antigen apakah yang mengeluarkan suratnya harus dari Vaskes atau boleh dari masing-masing perusahaan mandiri Pak? Dari masing-masing, maksudnya Pak kan? Jadi mungkin dari PT Solusi Rekatama membeli alatnya begitu mungkin Pak. Membeli alat antigen, kemudian dia melakukan tes sendiri, lalu hasilnya dikeluarkan dari perusahaan tersebut, bukan dari fasilitas kesehatan yang ada Pak. Ya tentunya kan antigen ini ada syaratnya. Kalau dia misalnya pabrik itu bisa melakukan antigen, tentunya kan syaratnya dia punya analis, dia punya dokter yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan itu. Sebatas itu bisa dipertanggungjawabkan dan keabsahannya benar, ya bisa ya isinya bisa dipertanggungjawabkan, ya kita nggak masalah Pak. Karena itu kan izinnya nggak kayak rapid antibody, karena antigen itu ada apa namanya, harus ada analis dan satu dokter apa saya lupa namanya, itu memastikan dia dapat izinnya dari Kemenkesnya gitu Pak. Baik, mungkin itu Ibu Tata. Kemudian ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami batasi sampai jam 2:25 ya Bapak Ibu. Baik, untuk poin 3, face shield apakah bisa diganti dengan kacamata? Karena tim Surya Majapahit dalam preventive maintenance sangat mengganggu dengan kerja dengan suhu tinggi Pak Arif. Ya, jadi selama masuk kan menggunakan face shield karena berhubungan dengan teman-teman, bersinggungan dengan security, bersinggungan dengan yang di lapangan. Di jalan. Pada saat dia bekerja spesifik di areanya dia, di area tanpa orang Pako kembali yang ada banyak orang Pako di situ, silakan kalau memang menyulitkan menggunakan kacamata itu. Tapi keluar dari zonanya area itu, face shield yang dia tinggalkan dia ganti lagi dengan face shield gitu sih Pak. Tentunya untuk menjaga kontak dengan karyawan di Pako Group sih sebenarnya. Arahan kita juga kita himbau apabila ini jangan jarak dan kontak erat, jangan kontak erat gitu. Kita himbau dengan itu. Itu bisa dilakukan Pak. Baik Pak, jadi intinya pencegahan terhadap kontak antara manusia ke manusia ya Pak, yang dibatasi sehingga ketika ada manusia dan manusia bertemu harusnya dia menggunakan face shield atau masker yang sesuai, kemudian jika tidak bertemu bisa menyesuaikan terhadap beban pekerjaannya masing-masing. Iya, cuman penggunaan masker sih wajib. Masker wajib ya Pak. Baik. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Baik, mungkin saya flashback sedikit untuk yang pengeluaran surat Bapak Ibu dari hasil swab antigen yang memang perlu keabsahannya atau yang dapat bertanggung jawab perlu dipertanyakan itu ya
Karena memang dari Pako Group sendiri ketika menerima surat izin kerja, kita akan mengecek kembali Bapak Ibu terkait dengan surat dari swab antigen, hasil dari swab antigen, keasliannya dan tentunya tanggung jawab dari mana surat itu diterbitkan. Jadi karena memang pandemi ini cukup serius, jadi sebaiknya support dari Bapak Ibu sangat diperlukan sih Pak, Bu. Baik, mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya, oh masih ada, sekarang dari Bu Vero Pak Arif. Ya, silakan, Bu. Apabila ada penawaran baru Pak, apakah tes antigen ini bisa dimasukkan dalam penawaran? Mengingat hasil tesnya hanya berlaku 14 hari Pak. Ya, silakan Bu Vero, nanti Pak Pawang mengakses. Karena itu menjadi rutin sampai pandeminya hilang ya Bu. Nanti kalau misalnya perkembangan, kita akan lihat perkembangan pandemi COVID-19 di tahun 2021. Dengan mulai vaksin mulai disuntikan di minggu ketiga misalnya ya, pemerintah sudah mulai melakukan tenaga kesehatan dan sebagainya. Kita akan lihat perkembangan seperti apa, kemudian target-target berikutnya kan juga rumah sakit swasta juga sudah menawarkan vaksin dan sebagainya, kemudian ternyata tingkat ininya penularannya berkurang gitu ya. Mungkin itu akan kita evaluasi lagi Bu. Tapi sekarang ini belum kita bisa lakukan itu karena memang masih tinggi sekali ya untuk perkembangan COVID-19. Kalau di Januari ini sendiri, kalau kita dianggap aja di Pako Group gitu ya, kita aja suka ketar-ketir orang dari kampung aja sekarang ada beberapa yang belum bisa balik karena dia swab antigennya masih positif, yang dari Padang, yang habis mana dia masih ketangkap di sana. Jadi karena traveling dari negara, aturan negara, penerbangan dan sebagainya, jadi alhamdulillah ketangkapnya di sana. Ya ini yang bisa dilakukan sih Bu Vero. Nanti silakan kita diskusikan Bu Vero. Baik Pak, terima kasih. Baik, mungkin itu pertanyaan sesi tanya jawabnya Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu yang singkat dan saat ini kita akan closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Wawang sebagai Procurement Division Head. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih sekali karena memang kita memberikan ini, Pak Arif menjelaskannya hampir 45 menit ya, menjelaskan bagaimana COVID ini kesiagaan kita terhadap COVID. Jadi kita benar-benar menjaga supaya memastikan bahwa tempat kerja kita aman. Oleh sebab itu juga kita minta kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk memastikan orang yang masuk ke sini juga aman, sehingga kita bisa kerja di sini dengan aman. Tanpa ada takut kalau di sini tidak aman. Memang jadi aturannya jadi demikian demikian rumit kalau saya bilang. Demikian rumit sehingga ada kesan kok diatur-atur sampai makan pun dinamain. Kalau saya ngomong di sini makan pun dinamain. Jadi itu semua untuk kita semua dan untuk menjaga kita bisa kerja dengan baik dan bisa kerja dengan tenang. Karena posisinya kita memastikan di pakonya juga kondisinya clean gitu. Walaupun ini pun kalau dibilang clean susah sih karena virusnya kelihatan. Tapi minimal kita semaksimal mungkin melakukan beranggapan bahwa di tempat kerja kita aman. Dan dengan kita menjaga supplier atau kontraktor, salah satu kontraktor itu masuk ke sini aman, sehingga kontraktor yang lain pun masuk ke sini akan aman. Sehingga bukan cuma menjaga karyawan Pako saja, tapi memastikan bahwa yang karyawan di bapak-bapak itu juga aman. Itu benar-benar kita jaga. Karena kenapa? Karena perusahaan kita beranggapan bahwa tenaga kerja itu adalah aset dari perusahaan. Jadi kita harus jaga sama-sama. Kalau dibilang cost, semua menanggung cost yang sama, Pak. Programnya Pak Arif juga untuk di Pako cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi sih, ada swab, ada posisi ngebenerin apa.
yang paling gampang yang nyata tinggi itu antar jemput. Harusnya antar jemput kita cukup 1 bis, sekarang jadi 2 bis. Karena kondisinya seperti itu. Itu kita lakukan apa? Semata-mata untuk memastikan kita aman, kerjanya tenang, dan memastikan kita aman, selamat, dan sehat. Jadi rekan-rekan yang lain juga dari vendor ataupun kontraktor bisa datang sini dengan kondisinya aman, dan kita menjamin bahwa aturan yang bapak-bapak kesini juga ya ikut aturan kita. Tadi misalkan ada dari Altika bilang, Pak, saya kan tiap hari stay di situ udah sama kayak kawan Pak kok. Oke, kalau seperti itu nanti ada programnya juga. Karena kita punya program dia, kalau begitu nanti mungkin Altika kita akan bicara dengan Pak Arif masuk ke dalam kondisi bahwa tenaga kerja Altika itu akan diperlakukan seperti kawan Pak kok. Jadi dia harus selok. Sorry, jadi nggak boleh pulang kampung seperti kita nggak boleh pulang kampung kalau tidak terpaksa gitu. Itu bisa menjadi seperti itu. Jadi kita juga lakukan antigen. Nah, itu dapat antigen hanya pertama, selanjutnya mengikuti semua aturan yang ada di PAKO. Jadi kalau ada itu harus langsung report ke tim SAE kita. Itu mungkin bisa dijalankan. Karena kita juga melakukan hal itu untuk beberapa tenaga kerja yang sepertinya dari tenaga kerja yang untuk office boy dan juga kan itu kan kita lakukan hal yang sama. Jadi mereka melakukan Selok juga melakukan, deklarasi kesehatan juga melakukan. Jadi persis seperti karyawan PAKO. Jadi kita benar-benar menjamin bahwa kondisinya akan baik. Nah, kemudian hal yang kenapa kita memberikan kan hampir setengah jam tuh dengerin Pak Arif menjelaskan apa yang kita lakukan, bukan karena kita mau menyombongkan dia atau mengapa, tapi lebih cenderung kalau itu baik, tolong bapak-bapak bisa ya jadi referensi bapak-bapak lah bagaimana menjaga itu. Karena dengan kondisi seperti itu juga kita bisa yakin ini bahwa kita kerja di area yang baik. Kemudian untuk hal yang paling penting untuk menjaga ini kita juga sangat sangat tegas ya dengan karyawan-karyawan itu. Jadi karyawan itu kalau memang tadi yang ada Pak Arif kasih tahu udah di luar lingkaran yang area itu, mereka harus antigen. Dan kalau mereka masuk harus 3 hari dulu isolasi mandiri baru antigen. Kalau misalkan jatah cutinya habis, ya yang tidak masuk. Itu kita tegas sekali. Tegas karena hanya dengan ketegasan itu dan kedisiplinan itu kita bisa bisa menjaga lingkungan kerja kita sehat. Jadi kemudian tadi juga ada bertanya bagaimana kalau sertifikatnya yang melakukan kita sendiri. Pada dasarnya kita menjamin bahwa orang yang masuk ke tempat kerja kita ini adalah pasti tidak dalam kondisi tertular, sehingga itu dipastikan. Nah, bagaimana cara memastikannya? Akan lebih baik kalau kita punya pihak ketiga, karena itu yang menjamin dan dia memang ahlinya gitu. Jangan sampai tadi kan Pak Arif juga menyebutkan orang yang analisisnya ada. Jangan sampai orang yang misalkan yang mengambil sampelnya masukin ke hidung kurang dalam kan akhirnya report hasilnya tidak maksimal gitu loh. Itu juga kita ini makanya kita benar-benar meminta sertifikat itu menjadi salah satu acuan kita. Jadi lebih bagus pakai yang sudah ada yang klinik, kalau rumah sakit terdaftar aja Pak, dan kita bisa hubungin. Karena kalau tidak nanti ditanya ragu, Bapak udah kesini ditolak oleh tim kita kan akan menghambat pekerjaan juga. Nah yang terakhir masalah kos, ditanyain, ini kosnya gimana ya? Pada dasarnya dengan kondisi ini kita semua juga sama Bu Pak. Jadi Pak juga dengan adanya kondisi ini kan kalau di ini siapa yang ini ya harus kita atur seminimal mungkin sehingga kosnya itu tidak naik Pak, karena kita juga tidak bisa membebankan kos ini ke customer kita Pak, baik itu customer Pako juga tidak bisa kos ini, tapi kos ini kalau kita melihatnya sebagai sebagai suatu kos yang memang harus kita keluarkan, daripada kita melalaikan ini kita akan mengeluarkan kos yang lebih banyak. Maksudnya kalau misalkan ini kan dari pemerintahnya jelas tuh, kalau misalkan sampai ada berapa persen yang kena tertular dengan COVID ini akan berhenti 3 hari gitu. Berhenti 3 hari, kosnya akan berapa besar lagi. Itu kondisinya. Jadi kita sama-sama juga mengerti bahwa
memang saat ini berat sih Pak, bukan bagi Bapak aja, bagi Pako juga sangat berat untuk melewati kondisi ini. Tapi dengan kita kerjasama dengan baik dan sama-sama menjaga kesehatan, sama-sama menjaga tempat kerja kita sehat, ya kita bisa melalui kondisi yang buruk ini bersama-sama. Mungkin dari saya itu jadi Pako benar-benar akan melihat semua daripada aturan ini akan harus kita tegakkan dengan disiplin. Dan kalau misalkan sampai amit-amit ya, kasusnya ada beberapa supplier yang kurang menjaga. Oh, satu lagi saya ingetin lagi bahwa tolong pastikan bahwa tim yang datang ke Pako itu melakukan tesnya itu dengan benar. Karena kan saya sih ngelihat, ya saya juga sama sih, kalau misalkan waktu dites yang antigen ini rada-rada sakit hidungnya, mungkin dia takut jadi tidak dilakukan tes, kemudian dengan berbagai macam cara dia dapetin sertifikat yang nggak jelas kan bisa, karena di Indonesia apa aja bisa dibikin. Jadi pastikan, karena itu akan membuat tempat kerja di Pako tidak menjadi tidak sehat lagi, dan itu akan menularkan lagi ke supplier yang lain lagi. Jadi perusahaan harus menjamin bahwa orang yang dikirim ke Pako itu melakukan tes antigen sesuai dengan standar gitu Bu. Dan di tempat yang standar juga. Karena kalau tidak, ya semua juga merasa dengan ini rada-rada sakit hidungnya kalau yang pernah di swab. Katanya, kalau saya belum, baru dirapit aja. Katanya lumayan nggak enak gitu di sini. Jadi ada beberapa orang juga yang takut. Tapi pastikan itu dilakukan supaya jangan gara-gara kalau peribahasa bilang sih gara-gara nilai setitik rusak khusus sebelah enggak. Jadi yang udah Pako lakukan dengan baik, dengan kos yang mahal, itu akan rusak kalau misalkan ada beberapa dari kita kurang melakukan itu dengan cermat, atau kita kurang teliti menjaga tim kita, karena tim kita ada aset kita. Oke, supaya tidak memperpanjang lagi, mungkin dari saya itu, jadi kita sama-sama menjaga ini supaya kita tetap dalam lingkungan dan kerja dengan sehat. Jadi kita bisa melewati kondisi ini dengan baik. Jadi kalau yang ininya, saya ingetin lagi, benar-benar kalau ada yang pelanggaran dari ini, kita akan telusuri dan akan kita selesaikan, karena kita takut cost-nya akan lebih tinggi. Contohnya aja, kalau misalkan ternyata ada amit-amit ada orang yang tidak dites masuk di kerja Pako, dan akibat itu menularkan ke beberapa orang Pako, dan Pako harus tutup 3 hari gitu, waduh, itu cost-nya tinggi sekali. Mungkin itu juga jadi ada kemungkinan kita memasalahkan itu dengan supplier atau vendor tersebut. Ya, tolong sama-sama dijaga. Jadi kita bisa melalui tahun ini dengan baik. Ya, saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur, kalau saya juga mengucapkan, ya mudah-mudahan kita masih bisa menjalani ini. Kita juga bersyukur bahwa bulan-bulan ini Pako kondisinya kita dapat order hampir 80%, 70-80% dari kondisi normal. Jadi udah bisa berjalan. Nah, kita sama-sama menjaga apa yang berkah yang kita dapat gitu Pak. Mungkin dari saya itu biar menjadi perhatian dari kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wawang. Baik, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, untuk yang belum mengaktifkan kamera, mungkin dapat berkenan untuk mengaktifkan kamera sebagai dokumentasi kami Bapak Ibu. Kita akan lakukan pengambilan gambar bersama. Baik, bisa dibantu Bapak Ibu untuk yang belum aktif. Baik, sudah mulai aktif. Baik. Baik, saya ambil gambar Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. Mungkin biar semangat kita tangannya jempol ke atas kali ya Bapak Ibu. Boleh jempol ke atas satu ya Bapak Ibu. Kita bersama-sama kita ambil gambar dalam 1, 2, 3. Baik. Sebentar, satu lagi saya ambil lagi Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan bantuannya sepanjang tahun 2020. Kami Pako Group mengucapkan selamat tahun baru dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam sesi pertemuan siang hari ini, dan mohon maaf kami baru bisa bertemu juga via online seperti ini Bapak Ibu. Semoga harapannya di 2021 Indonesia terutama negara kita dapat terbebas dari COVID-19 dan kita dapat berjalan seperti biasanya. Baik, seperti itu. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak Bram, terima Terima kasih kasih, Yang Pak. Pak. terima kasih semua. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak Bram. Ibu. Oke, selamat siang juga. Terima kasih Bapak. Selamat siang, terima kasih. Mohon izin. Oke, terima kasih Pak Wawang dan tim. Iya, pas lagi itu ada Pak Yayat, barang gabungnya Pak Heri. Pas lagi.